Selamat malam sahabat budaya, bersama kami kembali dari RRI Sibolga dan saya Widya Sartika Nasution. Obrolan budaya RRI Net kali ini kita bercerita tentang sampah juga dapat bermanfaat. Dan di sini kita sudah hadir bersama narasumber kita. Ada dua orang, satu lelaki yang tampan dan satu wanita yang cantik. Boleh memperkenalkan diri nih, mungkin dari abang dulu. Boleh. Ya, saya Damai Mendrova. Ya, selaku apa ini? Saya direktur di Bank Sampah Ya Mantap yang ada di Kabupaten Tapulon Tengah. Untuknya kakak? Saya Dian Iradani pribadi di Bank Sampah Ya Mantap itu selaku bendahara. Selaku bendahara. Oke. Satu direktur, satu bendahara. Sekretarisnya saya berarti ya. Iya, baik. Mungkin dengan topik kita sampah juga bermanfaat. Damai sendiri tahu bagaimana sampah yang ada di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, mungkin kebiasaan masyarakat gitu ya, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah itu seperti apa? Kalau sampai hari ini masih sangat memprihatinkan ya. Memprihatinkan. Iya. Contohnya bagaimana tuh? Jadi kalau mau cerita soal kebiasaan, kebiasaan memang membuang sampah ini bukan cuma soal sembarangan atau tidak sembarangan ya. Iya. Kalau dulu kita sering dengar buanglah sampah pada tempatnya, Iya. baru kemudian ada yang bilang lagi jangan buang sampah sembarangan. Hari ini tagline itu kayaknya harus diubah lebih lebih keras. Lebih keras. Iya. Pertama, jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Kata sembarangannya kita buang. kita hilangin gitu ya. Jangan buang sampah. Jadi sekarang tuntutannya bukan hanya buanglah sampah pada tempatnya lagi, Ya, tapi kalau bisa sampah itu jangan terbuang. jangan terbuang. Iya. Nah, ini yang mungkin perilaku ini yang harus dibudayakan. Kemudian budaya inilah yang akan menyelamatkan kita di masa mendatang. Karena perilaku buruk kita terhadap sampah hari ini itu karena memang perilaku yang sudah mengakar puluhan tahun. Jadi kalau udah bicara soal sampah kita ya anggap remeh, Iya. anggap enteng gitu. Dan akhirnya terjadi penumpukan. Dan hari ini tidak hanya di Indonesia, di dunia sekarang berhadapan dengan yang namanya krisis iklim. Oke. Salah satu penyebabnya itu ya sampah. Sampah. Ya. Begitu dia. Jadi buang sampah pada tempatnya dibuang gitu ya. Buangnya tuh. Ya, buanglah sampah. Tapi dikumpul gitu ya. Ini Iya, sampah seperti dikelola. apa ini, Bang? Hampir semua jenis sampah bisa dikelola. Iya. Semua jenis sampah sebenarnya bisa dikelola. Tinggal sekarang kita mau apa tidak. Oke. Hmm. Sampah plastik contohnya itu Plastik. untuk apa ini? Ya, plastik ini gini. Saya jelasin dulu Mbak Wida, bahwa sampah itu kategorinya ada 3. Iya. Pertama itu sampah organik, yang kedua itu sampah anorganik, dan yang ketiga itu jenisnya B3, Oke. bahan berbahaya dan beracun. Hmm. Nah, untuk khusus bahan berbahaya dan beracun ini memang agak sulit pengelolaannya karena harus ada institusi atau lembaga yang bersertifikat juga yang diberikan izin untuk mengelolanya karena dia kan berbahaya dan beracun. Misalnya kayak oli-olian, baterai dan lain sebagainya. Yang kedua itu sampah organik. Nah, sampah organik kan sisa makanan kita. Atau mungkin di pekarangan rumah kita sering motong semacam tanaman gitu ya, motong rumput, bunga dan lain sebagainya. Ini biasanya juga kita buang. Gitu kan. Makanan dari rumah juga kita buang. Padahal bisa kita olah, bisa kita kelola. Makanan tersebut bisa kita olah. Sisa makanannya bisa diolah. Bisa jadi komposter, bisa jadi eco engine gitu ya. Dan dia bisa diproduksi secara rumahan. Secara rumahan. Nah, satu lagi ini masalah yang sangat-sangat luar biasa namanya sampah anorganik. Sampah anorganik ini juga terdiri dari beberapa kategori. Ada yang jenisnya plastik, ada yang jenisnya kertas, ada juga yang jenisnya logam. Gitu. Plastik Nah, ada 2 lagi. untuk kertas dan logam, ini kedua jenis ini mau apapun dia masih bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang kembali. Walau kita tidak punya
fasilitas pendaur ulangan misalnya di bank sampah, tapi ini bisa kita kumpulkan, kemudian kita kirim lagi ke pabriknya untuk didaur ulang, untuk dibuat bahan baru. Pabriknya sudah ada gitu Ya. ya. Masalah paling besar itu ada di plastik. Nah, ini memang jadi plastik menjadi masalah dunia. Peringatan Hari Bumi tahun ini itu mengangkat tema planet versus plastik. Jadi dunia kita ini memang sedang berhadapan dengan ancaman yang luar biasa yang bersumber dari sampah plastik itu, Mbak Widya. Plastik ini banyak jenisnya. Ada banyak plastik yang bisa didaur ulang kembali, tapi banyak juga jenis plastik yang sama sekali tidak bisa didaur ulang. Itu kenapa itu kira-kira? Karena komponennya. Oke. Saya sebut saja mungkin yang sangat familiar ke kita itu misalnya plastik jajanan anak-anak, Mbak. Oke. Ciki-ciki Ya, misalnya. ciki-ciki. Nah, ini kan dia di pengelolaan sampah dia disebut sebagai jenis plastik multi-layer dan low value, rendah nilai. Kenapa? Karena memang tidak bisa dikirim lagi ke pabrik daur ulang. Sependengaran kami, ada sih yang mau terima itu, tapi di Jakarta, Mbak Widya. Wah, jauh ya. Jauh, dan kalau mau ngirimnya, Ongkirnya udah mahal. iya. Dan sekali kirim kan tonasenya harus banyak. Iya. Nah, di Medan belum ada. Oke. Kenapa? Plastik-plastik wadah kemasan ini yang kayak ciki-ciki, sampo lagi, Mbak. Kemudian apa? Apa ya, Kak? Yang di dalamnya ada warna putih. Ya, di dalamnya ada lapisan aluminium foil namanya. Itu yang low value. Biasanya dia memang ada beberapa lapis, Mbak. Jadi ada plastik luarnya sebagai apa namanya, yang biasa dicetak, ada nama kemasannya. Di dalamnya ada lagi plastik bening, biasanya itu PE. Di dalamnya ada lagi aluminium foil. Nah, ini yang menyulitkan industri, yang menyulitkan pabrik untuk mendaur ulangnya kembali. Dan jenis ini sudah pasti terbuang. Apalagi yang menjadi masalah styrofoam. Styrofoam itu jadi masalah, Mbak. Kemudian yang masuk dalam kategori plastik ini di luar karet loh, Mbak. Karet itu mulai dari sepatu, sendal, tas, ikat rambut kita. Itu jadi masalah sampai hari ini karena tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, jadi harus ada upaya-upaya khusus untuk menanganinya. Itu mungkin, Mbak, sementara. Ya, tadi sempat Abang bilang sampah itu seperti jajanan anak-anak ya. Itu nggak bisa didaur ulang. Jadi gimana cara menanggapinya tuh? Ya, pertama adalah itu tadi, Mbak, yang kita sebut di awal sebagai dalam konteks perubahan perilaku. Merubah perilaku kita bahwa jujur aja, Mbak, ini tidak ingin kemudian merusak bisnis jajanan. Tidak, bahwa jajanan yang dikonsumsi anak-anak sekarang dari berbagai penelitian pun sudah banyak ya diposting di media sosial bahwa jajanan-jajanan ini ternyata tidak baik bagi kesehatan anak-anak. Gitu. Nah, orang-orang tua berarti kita dorong agar membuat mau memproduksi atau memasak di rumah untuk jajanan anaknya. Banyak juga kok di Instagram sekarang konten-konten yang mengajarkan ibu-ibu untuk membuat makanan-makanan yang menarik untuk anak dan bisa dibawa ke sekolah dan sehat lagi, sehat, kemudian tidak tidak ada zat kimia di dalamnya kan gitu, Mbak. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian upaya lain adalah ya mungkin bisa dengan regulasi, dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi produksinya. Pabrikan-pabrikan jajanan ini dorong untuk membatasi jumlah yang mereka produksi atau merubah kemasannya. Jadi banyak cara bisa dilakukan sebenarnya. Iya, jadi seperti Kak Dian tadi ya. Nah, seperti Kak Dian, cara untuk anak-anak itu kan tadi kata Abang bisa dimasak di rumah. Nah, seorang ibu itu bagaimana nih untuk anak-anaknya di rumah? Apakah membebaskan jajanan di luar atau gimana nih? Oke, kalau untuk saya pribadi ya, ini saya pribadi. Kebetulan anak-anak ini kan termasuk mengurangi sampah juga gitu. Kebetulan anak-anak saya itu baru kenal namanya warung itu di kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Dan memang bukan, saya juga nggak bangsa jajan. Nah, nggak bangsa ngemil gitu ya. Ngemil kuat. Ngemil keluar. Saya ngemil jajanan di luar gitu maksudnya gitu. Makanan di kita itu roti, biskuit, yang gitu-gitu. Ya, orang barat ya? Nggak tahu ya, mungkin kebiasaan kan ya. Kebiasaan, betul. Nah, prinsip saya kalau misalnya ditanya sebagai ibu rumah tangga,
apa yang dijual di luar sana bisa dimasak di rumah. Iya, Nah, gitu. jadi kebetulan memang ya itu yang saya kerjakan di rumah. Diterapkan gitu ya, sama Diterapkan di anak-anak rumah. juga di Iya. rumah. Jadi mereka Berarti, juga kalaupun misalnya mau jajan, mereka pasti ini boleh, oh nanya ada gitu. gitu. Ini boleh. Iya, Ya sekali-sekali pasti ada lah. Kita kasih gitu. Tapi mereka sudah punya pilihan sendiri dan rata-rata coklat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. baik sahabat budaya, kita kembali masih bersama di malam ini di obrolan budaya RRI Net dan masih bersama dua narasumber kita. Nah ini cukup menarik ini Bang Dame, saya manggil Abang ya. Bang Dame, seperti tadi Abang ada bercerita tentang perubahan iklim. Nah mungkin bagaimana ini sampah, apakah ada mempengaruhi dengan perubahan iklim? Ya, climate change itu menjadi atau perubahan iklim itu memang sekarang menjadi isu yang sangat krusial di dunia ya, Mbak. Ya, di dunia. Di dunia bahkan. Oke. Sederhananya adalah bumi kita bulat ini kemudian dilingkupi oleh atmosfer dan kemudian gas-gas yang kita hasilkan dalam aktivitas kita setiap hari ngumpul di udara kita ini, Mbak. Dan mempengaruhi iklim kita. Ya. Bayangkan baru-baru ini kalau banyak yang melihat bahwa ada bongkahan es di mana gitu di kutub utara gitu ya. Satu bongkahan es yang terjadi percepatan pencairan dalam kurun waktu cuma beberapa tahun ke depan. Dan ketika ini semuanya cair, maka akan terjadi kenaikan sampai 3 meter permukaan air laut. Bisa kita bayangin itu perubahan iklim itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, penyebabnya apa? Banyak hal. Yang pasti dia adalah dari gas buang yang kita hasilkan. Nah, dari sampah ada. Jadi misalnya Mbak, TPA. TPA, tempat pemrosesan akhir di banyak tempat di Indonesia hari ini itu sekarang hanya jadi tempat, kebanyakan ya, hanya jadi tempat penumpukan, bukan tempat pemrosesan. Sampah-sampah yang dikumpulkan di TPA ini kemudian menghasilkan yang namanya gas metana. Gas metana itu dia terbuang. Itu gas metana itu kalau misalnya dijadikan kompor sebenarnya bisa. Itu Mbak. Nah, selama ini gas-gas itu terbuang ke atmosfer. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Yang paling besar memang tidak dari sampah saja ya, Mbak ya. Banyak faktor yang menyebabkan kemudian perubahan iklim itu tadi. Misalnya penggunaan batu bara, kemudian bahan baku fosil, bahan baku energi dari fosil yang kita gunakan. Memang obrolannya akan sangat jauh dan mendalam soal itu, Mbak Widya. Bahan bakar kendaraan. Cuman yang pasti iya, betul. Dan bahan bakar kendaraan seperti yang dibilang Kak Dian ya. Dan memang sampah menjadi salah satu kontributor terhadap perubahan iklim terutama di laut. Di laut banyak sampah. Laut itu sekarang jadi tong sampah besar bagi masyarakat dunia hari ini. Kalau kita misalnya di Sibolga dan Tapten, daerah kita yang memang dekat dengan tepi laut, siapa yang nggak pernah lihat sampah di tepi laut? Tepi laut tuh tepi banyak laut sampah banyak ya. sekali sampah. Tong sampahnya Sibolga mungkin Pulau Poncan sekarang ini. Pulau Poncan Pulau ya. Poncan ya. Itu kalau bicara soal perubahan iklim, Mbak. Oke. Nah ini tadi perubahan iklim. Nah untuk Kak Dian ini gimana ini Kak Dian? Kalau kita berbicara tentang sampah, kan tadi katanya sebagai bendahara sampah. Nah, Bendahara Bank sampah. bendahara bank sampah ya. Nah, bank sampah itu sendiri sebenarnya gunanya untuk apa? Fungsinya gitu. Oke. Bank sampah itu adalah sebuah lembaga yang kalau di
di daerah Sibolga Tapteng mungkin lebih dikenal yang mirip itu adalah Butut. butut. Berarti cuma Tapi- satu. Yang bank sampah Sibolga Tapteng ini cuma satu Ya, kalau untuk Tapteng iya, untuk Tapteng. kami bisa klaim kami yang pertama dan Iya. satu-satunya sampai Iya. saat ini. Iya, Tapi kalau untuk Sibolga itu sudah pernah ada. udah pernah ada. Nanti dilanjutin sama Kak Dian. Ini aja, Kak. Sederhananya. Nanti Kak Dian akan cerita tentang detail Iya. apa yang kami lakukan di bank sampah. Jadi bank sampah itu sebenarnya sederhananya gini, Mbak. Nggak jauh dari apa yang kita obrolkan di awal tadi. Iya. Apa? Tugas besar dari bank sampah itu adalah perubahan perilaku. Hmm. Tugas besarnya Di bank itu sampah ada, ya, itu ada di peraturan menteri. Peraturan Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa tujuan besarnya adalah perubahan perilaku. Kemudian apa? Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu ya pengelolaan bisnis. Nah, di Gitu, bank sampah Mbak. itu tadi Mm-mm. kita tidak melulu dalam hal butut, Mm-mm. tapi ada edukasi yang kami jalankan. Iya. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di bank sampah itu ada program Goes to School. Goes to School itu kami datang ke sekolah-sekolah. Berarti ada seperti sosialisasi Ada, gitu ya? Ada. Sosialisasi itu pasti. Iya. Pembuatan Sosialisasi. produk lagi ya, Mbak. Pembuatan Kak Dian produk ya. juga ada. Seperti saat ini bank sampah itu sedang menjalankan program Ekobrik. Ya. Iya. Yaitu Ekobrik itu batu bata ramah lingkungan, Eko ramah lingkungan, Brick itu batu bata, yaitu salah satu cara termudah, tergampang untuk merangkap sampah plastik supaya tidak jatuh ke lingkungan. Itu yang sedang jadi banyak program edukasi yang kami Saset lagi, Mbak. jalankan. Mungkin itu yang Salah bisa satunya lagi terfokus juga kan. saset minuman. Iya. Bank sampah itu punya galeri. Ini contohnya nih. Oke. Bank Boleh, sampah boleh, itu boleh punya ditunjukkan, galeri. boleh. Boleh. Contoh Ini itu sampah ya. saset minuman Mhm. yang kami daur naik ya, Bang. Ya. Upcycling. Jadi, upcycling nanti jadi suatu produk. Suatu produk yang Iya. sudah jadi tuh seperti apa nih produknya? Misalnya seperti tempat tisu, wadah Oke. tisu, kemudian keranjang belanja, Hmm. tempat tumbler, Tikar kebetulan lagi saya- bisa kalau ada yang tikar. musang. Saya punya di Secret Bank Sampah itu sajadah yang saya Oh, pakai sejadah. sebagai alas Mhm. sholat, Hmm. walaupun atasnya saya pakai sajadah kain tapi bawahnya karena kan namanya juga kita ruangan itu disapu tapi Iya. tetap harus kalau kita mau sholat harus tetap bersih gitu. Oke. Ya. Dan kembali soal perubahan perilaku tadi, Iya. Mbak. Orang mungkin banyak berpikir perubahan perilaku yang bagaimana ini gitu kan. Sederhana aja. Dan ini bisa diterapkan di banyak tempat. Setiap hari apa? Membawa botol air minum. Minum ya, dari rumah gitu Ya, ya. membawa botol air minum ini adalah Iya. cara yang sangat-sangat sederhana Hmm. yang bisa diterapkan setiap orang. Tidak hanya anak-anak, Mbak. Jadi kita kan sering bilang ini anak-anak nih harus dibudayakan Iya. soal perilaku hidup. Apalagi pergi sekolah Ya. gitu ya kan. Ternyata tidak, Mbak. Dari riset yang kami lakukan, ternyata anak-anak lebih banyak membawa botol air minum ketimbang Iya. orang dewasa. Iya. Betul. Orang dewasa hari ini malah enggan bawa botol air minum Iya. kayak gini. Agak gengsi gitu. Gengsi, ngapain bawa botol air minum kayak nggak bisa beli air Padahal minum. kalau bawa botol air minum uang jajan lebih irit. Irit, ibu-ibu. iya betul. Nggak bisa Padahal untuk dampak- minuman di luar gitu ya. Padahal dampak perilaku itu sangat luar biasa, Mbak. Nah, dari hal sederhana itu, nggak usah dulu kita bicara soal memilah sampah, menyimpan sampah. Kalaulah misalnya seluruh masyarakat Kota Sibolga tiap hari bawa botol air minum, maka bayangkan Iya. berapa banyak botol kemasan air minum sekali pakai yang bisa kita tekan penggunaannya. Kan gitu, Mbak. Sedikit berkurang gitu ya. Bukan hanya sedikit, Mbak, banyak. Banyak ya? Banyak berkurang. Banyak ya. Iya. Karena memang kalau tradisi kita ini apalagi orang-orang dewasa itu ya males gitu membawa botol minuman. Iya. Padahal Kan kalau tinggal beli misalnya, gitu. kan sekarang gini banyak minuman yang Iya. rasa ini rasa itu pun kalau misalnya kita Hmm. masyarakat itu mau membeli ya botolnya bisa disimpan Oh, jangan disimpan. dibuang Iya. gitu kan. Dikumpulin Dikumpulin ya. disimpan dikumpul kemudian bisa datang ke kami Oke. bank sampah. bisa Di ditabung bank ke sampah. Atau tukang Ditampung. butut kalau yang atau terdekat. tukang butut Yang lewat-lewat kalau jual. botol minuman itu botol air minuman itu Oh. butut masih terima Masih terima Masih ya, terima. baru diproduksi gitu Ya, ya. di mereka nanti pasti dikelola lagi. Kalau kita sudah banyak itu dari botol bisa dibikin apa di bank sampah. Berarti di bank sampah ini banyak anggota juga nih, Kak. Kalau di struktur 8, 8. iya, Cukup banyak.
struktur. Yang aktif paling 3-4 orang. Oke. Ya. Nah, masih ada waktu jelasin Masih. perubahan perilaku tadi. Oke, Karena ini boleh. memang hal yang sangat Lanjut. sangat substansial, Mbak Widya. Masih ya. Perubahan perilaku itu kalau dewasa ini tantangannya apa? Bukan budaya, kebiasaan kita untuk membeli sesuatu Iya. yang tidak penting. Konsumtif. Ya, budaya konsumtif. Hmm. Ini juga adalah perilaku buruk kita. Beli belanja nggak lama dibuang. Beli Iya. belanja nggak lama dibuang. Kemudian belanja online. Iya. Kita nggak sadar belanja online itu ternyata mempengaruhi jumlah produksi sampah plastik kita dalam Karena sehari. bungkusannya itu juga Bungkusannya banyak plastik, Mbak, dan itu cenderung Iya, terbuang. betul. Kami sering terima, Mbak, nasabah Hmm. kami itu memasukkan kemasan belanja online itu. Iya. Nah, kemasannya itu kan biasanya plastik bubble wrap, Iya, betul. dilakban. Di lakban. Di Lakbannya lakban, udah termasuk plastik gitu Ada ya. campuran kertas lagi, Hmm. dan ini sangat-sangat sulit untuk dikelola, Mbak. Akhirnya jatuhnya ke kami itu kalau nggak jadi ekobrik, bahan baku ekobrik ya kami buat jadi paving block, Iya. kalau nggak jadi bantal. Jadi bantal kita guntingin kecil-kecil dan jadi bantal. Untuk didaur ulang udah susah. Padahal itu bisa didaur ulang sebenarnya. Pabrik masih mau terima. Bubble wrap itu masih terima. bisa. Masih bisa. Cuman karena memang dia sudah dilapis kertas, dilapis lakban, waduh, Banyak ya. ribet ngerjainnya. Banyak lapisannya. Sedangkan Banyak lakban lapisannya. itu tidak bisa didaur ulang. Seperti Nah, lakban. Iya. Itu perilaku yang harus kita dorong kepada masyarakat kita hari ini. Sekarang banyak konten, Mbak, yang menghadirkan kuliner-kuliner daerah. Iya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu ya, Mbak. Dan ini sangat penting sebenarnya untuk menghadapi tantangan buruknya pengelolaan sampah. Salah satu hal penting untuk menghadapi tantangan pengelolaan sampah adalah perubahan perilaku, Mbak. Perilaku ya. Yang kita lakukan hari ini banyak, bukan tidak ada, banyak, Mbak, dilakukan. Mesin-mesin canggih diciptakan, pabrikan diciptakan. Tapi kalau perilaku kita masih terus memproduksi sampah, akhirnya yang kita sentuh itu adalah sampah di hilir. Sampah di hilir. Aksi bersih juga dilakukan, kutip sampah, anak-anak muda ngutip sampah di tepi pantai banyak melakukan. Tapi di hulunya Iya. kita masih gitu-gitu juga. Yang nggak habis-habis. Ya nggak habis-habis, memang. nggak akan selesai-selesai pengelolaan sampah kita itu. Masalah sampah kita nih gitu dia, Pak. Ya karena kalau yang namanya sampah ini memang di mana-mana kita lihat, apalagi tepi pantai memang Ya, saya sering perhatikan itu di laut gitu kan, Kalau banyak Mbak jalan sampah naik plastik. kapal, Ah, misalnya ke pulau mana begitu, iya. bisa lihat nanti di tengah laut itu ada kubangan sampah. Kubangan ya, sampah ya. ya. Saya kan kami juga sering bawa tamu, Mbak. Oke. Kami juga guide sebenarnya. Jadi Hmm. di yayasannya kami itu ada memang unit namanya co-trip. Jadi kita memang bawa tamu ke pulau. Hmm. Jadi kadang-kadang, Mbak, kalau kita bawa tamu itu sekitar 100-200 meter kapal jalan ke tengah laut, udah sampah semua. udah Kita diam sampah aja udah nggak bisa jawab lagi. Kadang-kadang nengok muka wisatawannya udah nggak bisa lagi, Iya. Mbak. Kenapa sampah semua? Nah, Padahal kita jangan seperti itu maunya ya, biar Harusnya kan para jangan wisatawan tuh mau ulangi lagi gitu Iya. datang ke daerah kita ya gitu. kesannya akhirnya nggak dapat mereka. Mm-mm. Saya pernah dapat itu komentar dari wisatawan yang kebetulan berkunjung ke Sibolga Tapen. Iya. Waktu itu memang nggak sengaja, saya lagi duduk di tepi pantai, ada yang datang, kita tahu itu, pagi-pagi kan, kita tahu kalau bukan orang sini. Gitu. Mm. Aduh, cukup sekali ini aja deh, gitu. Oke. Kita namanya warga lokal kan, oke. Tapi ya gitu, usahanya kita ya tetap berusaha kan, Iya. supaya biasa merubah ini jadi gini. Ya, sulit itu memang Ini pastinya. buang sampah, tapi kita simpan sampah kita kan gitu. Simpan, Diubah dijadikan arah untuk yang tangannya. bermanfaat gitu ya. Iya, Jangan asal buang sampah sembarangan. Karena memang semua sampah bisa dimanfaatkan ternyata. benar. Oke. Nah, mungkin ini selanjutnya bisa Di bank sampah ada 52 jenis sampah yang bisa kami terima untuk Waduh. ditabung. 52. 52 52 jenis, 52 item. 52 jenis item ya. Iya. Saya nggak Mulai bisa dari bayangkan plastik itu. lunak, mulai dari Kalau plastik 52. lunak, plastik keras, kertas, logam. macam. Kita bisa terima 55 item. Ini bank sampah ini tiap hari buka. Tiap hari. Tiap hari 24 jam, kadang-kadang kurang. Karena Kadang-kadang kurang. Kurang Kurang ya? 24 Kurang jam. waktunya 24 jam. Karena Bisa kemana-mana pergi di setiap sudut bank sampah itu ada aja yang harus dikerjain.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, pemirsa dan sahabat budaya, kita masih kembali bercerita seperti yang Kak Dian tadi katakan ya. Saya cukup menarik ini dengan yang namanya Go to School. Kalau kita dulu di RRI itu ada juga Go to School. Nah, ini di Bank Sampah ternyata juga ada Go to School. Iya. Nah, itu seperti apa itu Kak Dian? Oke. Goes to School itu program Bank Sampah yang basic sekali ya. Pertama kali kita buka itu sudah langsung kita jalankan. Kita datang ke sekolah-sekolah, kemudian kita memperkenalkan waktu itu Bank Sampah kebetulan memang baru buka waktu itu. Kita perkenalkan kalau sudah ada Bank Sampah di wilayah sekolah, di wilayah Tapteng waktu itu, dan kemudian kami mengajak sekolah itu menjadi nasabah. Waktu itu begitu. Nah, sampai akhirnya setiap kali ada program apa dari Bank Sampah, kami tetap info ke sekolah-sekolah. Berhasil. Nasabah sekolah di Bank Sampah itu ada 5 kalau dia nggak salah, seputaran dari Tapteng, putaran dari lokasi Bank Sampah yang di Jalan Baru. Itu ada 5. SD Fransiskus, SMP Fransiskus, salah satunya itu yang jadi nasabah tetap. Jadi kami jemput sampah, teknisnya gitu ya. Kami menjemput sampah. Jadi mereka buka satu hari, di hari apa dalam 1 minggu itu untuk penjemputan sampah. Nah, itu anak-anak sekolah dari kelas-kelas. Jadi tabungannya per kelas. Tabungan sampahnya dalam bentuk satu kelas. Adik-adik itu nanti datang, kami menunggu di satpam atau di, kalau kita di piket ya Bang, yang kalau di SD itu di piket. Nah, mereka datang store. Per kelas. Nah, dari situ ya sampai akhirnya dapat testimoni waktu itu dari orang tua siswa sama Bang Damai. Kebetulan waktu itu ada temennya yang anaknya sekolah di situ juga. Itu ngomongnya, apa saja yang kau kerjakan di sekolah itu? Anakku sampai melarang aku buang sampah. Sampai begitu. Jadi dan itu tetap kontinu sampai sekarang. Berarti ini sekolahnya SD aja atau enggak, semua. Kalau yang kami masuki waktu itu ada SD, SMP, SMA. SMA itu Al Muslimin, Matauli, terus SMK Badiri juga sampai sekarang masih sampai ke Badiri juga. Iya, sampai ke Badiri. Matauli juga sempat sosialisasi kita ya. Daerah Tapteng. Kalau daerah baru sini belum ada ya? Belum, jauh. Jauh ya. Iya. Tapi mungkin bisa disegerakan. Apakah berjalan mulus? Ternyata tidak. Tidak berjalan mulus. Harus diakui. Kadang-kadang kendalanya di kita, kadang-kadang kendalanya di sekolah. Jadi ada banyak sekolah yang kita masuki. Apakah kemudian mereka welcome? Iya. Tapi kemudian berlanjut pada kolaborasi yang strategis, belum tentu. Gitu, Mbak. Jadi memang kalau kami sih berharap ya tidak hanya kita yang inisiatif gitu kan untuk masuk ke sekolah, tapi sekolah juga inisiatif untuk mau datang gitu. SMP 1 udah sempat
datang berkunjung ke bank sampah Mantap, tapi akhirnya kemudian tidak ada Sempat jadi kelanjutan. nasabah, Pak? Sempat jadi nasabah ya. SMP 1 Tapteng Iya. nasabah, dan dari beberapa sekolah itu tadi sudah ada yang melakukan penarikan. Jadi Oh iya, pernah narik mereka ya. Benar, SMP 1 benar. itu waktu mau naik-naikan sekolah kelas tahun lalu kalau dia nggak salah, itu mereka tarik uang tabungan, kemudian uangnya itu dijadikan hadiah. Jadi mereka ada perlombaan kebersihan kalau nggak salah di sekolahnya. Ya. Nah, uang tabungan itu tadi dijadikan modal untuk membeli hadiah-hadiah untuk anak-anak sekolah Oh. yang menang. Iya, tantangannya ada di keberlanjutannya, Mbak. Mm-mm. Gitu. Kolaborasinya di awal itu kadang-kadang kita semangat apa. Semangat gitu Iya, ya. tapi kelanjutannya kadang-kadang mungkin ya banyak faktor mungkin di sekolahnya, Mbak ya, karena mungkin anak-anak sekolah ini kan silih berganti orangnya gitu kan. Iya, anak-anak. Gitu. Jadi setahun berganti. sementara karakter anak-anak guru-gurunya juga Mm. kadang-kadang berganti kan. Ini tantangan memang, dan tentu kami butuh partner yang lebih mau juga untuk memfasilitasi kita dengan sekolah. Bisa misalnya dinas pendidikan, Iya. misalnya membuka keran, mendorong agar kemudian sekolah welcome, bahkan mereka yang lebih inisiatif untuk Sebenarnya untuk sekolah-sekolah di Sibolga juga sudah Pernah ya. ada yang jadi nasabah, tapi bukan untuk bank sampah ya Mantap. Bank sampah Dusanak Saro Iya. belakang ini tuh. Terus anak Saro Kemarin ya, di itu belakang kan sempat- RRI. Belakang ya. RRI. Itu Oke. ada lebih banyak sekolah yang kita masuki waktu itu. Kebetulan kami diminta PKPLH untuk mendampingi dan sempat terjun juga ke wilayah Sibolga. Ya walaupun bank sampah yang Mantap nasabahnya dari Sibolga juga banyak. Dari Sibolga juga ada ya. Tapi karena waktu itu Dusanak Saro mau dibuka, bank sampah di Sibolga kami dampingi. Kami masuk ke sekolah-sekolah, ke perkantoran. Iya. Kalau nggak salah ke RRI juga pernah masuk, ngantar surat ketemu sama bapak. Dan bank sampah Goes to School itu tidak hanya menawarkan agar mereka jadi nasabah, enggak, tapi kita juga siap untuk kemudian mentransformasikan apa yang kita lakukan. Oke. Misalnya buat ekobrik gitu kan, membuat kerajinan dari saset-sasetan. Kita siap kok mengajari, memberi waktu, memberi ruang, berdiskusi lebih padat tentang ini gitu. Jadi enggak, Kalian dibawa contoh ke sekolah iya, gitu jadi ya. tidak cuma sekedar kita bilang ayo lah jadi Bukan nasabah, sekedar omongan enggak. atau mengajak gitu. Iya, enggak Tapi cuma membuktikan yang sudah ada. ada produk-produk yang bisa diciptakan Iya. dari sampah itu. Tapi banyak anak-anak itu yang tertarik gitu ya. Setelahnya kemudian ada 1-2, Mbak. Karena memang harus diakui ya, mendorong perubahan perilaku ini Agak sulit gitu ya. sulit, Mbak. Kenapa? Karena perilaku kita mengelola sampah dengan buruk itu kan sudah tertanam puluhan tahun. Iya. Merubahnya dalam waktu singkat setahun 2 tahun akan sangat sulit. Kalau kita bilang dari 100 anak yang kemudian kita dampingi ada lahir aja 2 orang, udah hebat, luar biasa itu, Mbak. Benar. Merubah perilaku gitu Iya. loh. Perilaku itu susah untuk dirubah. Sebenarnya Kalau sampai bukan saat dari ini sudah dirinya. ada 3 anak Bang yang terlahir, Pak. Ada 3 ya. Oh. Puji anak Watoli. Ya. Bisa sebenarnya. Oke. Ada. Ya, mereka mau aja itu sudah alhamdulillah Hmm. sudah bisa jadi pionir. Iya, mungkin sebelum kita tutup nih, apa harapan ke depan ini untuk masyarakat? Ya, kalau atau kalian dulu boleh? Iya, boleh Kalian dulu lah, kalian dulu. Ya kalau Aku yang keras. harapannya untuk masyarakat bisa sampah itu bisa dikelola, dikelola ya. jangan jijik juga Mm-mm. gitu kan, toh semuanya barang Dari yang kita bekas juga. kita pakai. Sampah itu kan barang bekas kita pakai dan bukan orang pakai Iya, gitu. Jadi berarti jangan lagi buang sampah, kelola sampah, bawa ke kami bisa, minta tolong ke kami ini mau diapain, ditanya kami juga bisa kasih tahu, berarti bisa Lebih- dijemput gitu ya. bisa dijemput. Jadi ya sampah itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau tidak terbuang. Oke. Itu dia. Baik, untuk Bang Dames sendiri? Ya, kalau dari saya gini, Mbak. Dalam satu konsep visi besar yang memang kita ingin ciptakan ke depan soal perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini memang perilaku individu, Mbak. Ya. Iya, gitu. Tapi apakah kemudian perilaku ini bisa diciptakan menjadi perubahan perilaku secara komunal, secara bersama? Bisa. Caranya seperti apa? Keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah untuk menjadi pamong. Ada yang mendorong gitu. Ada yang mendorong, tidak hanya soal regulasi, tapi menjadi teladan. Konsep sederhana, kalau di rumah orang tuanya itu buang sampah sembarangan gitu ya. Anak-anak kan cenderung orang tua saya juga begitu. Kurasa dalam konsep yang lebih besar, yaitu di negara atau di daerah misalnya, ketika pemerintah hanya tidak
tidak tegas terhadap pengelola, maka masyarakat juga akan seperti itu. Kan gitu Mbak. Itu kan Sudah ada contoh. Ya, faktor turunan gitu ya. Iya, Kalau pemerintah mau tegas soal pengelolaan sampah, pengelolaan aktivitas sehari-hari, banyak hal yang diterapkan gitu. iya, kalau bisa diterapkan itu kurasa masyarakat juga ini. Jadi harapan kami Agak segan gitu buang sampah ya sembarangan ya. ya segan, bahkan kalau bisa takut dia buang sampah, Mbak. Tapi takut Tapi kan karena terkadang ada Sudah ada tulisan. buktinya juga kan. Maksudnya sudah ada negara yang menjalankannya dan Iya. itu memang terbukti Terbukti. gitu kan. di Singapura misalnya. Singapura misalnya. Tidak ada yang berani gitu ya Iya. buang sampah Nah, sembarangan. itu harapan kami, Dendanya Mbak. besar. Harapannya adalah di masa mendatang dari apa yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah dilakukan oleh RRI, memberi ruang kepada para praktisi, para pegiat, para aktivis lingkungan untuk mengkampanyekan hal-hal baik seperti ini. Kupikir di masa mendatang harapan kita akan terwujud apa yang kita sebut sebagai perubahan perilaku. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan juga. Nah, baik sahabat budaya, hingga di sini kami hadirkan obrolan budaya kali ini dari RRI Sibolga, dan bersama saya Widya Sartika Nasution pamit undur diri.